Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar buat teman-teman semua, para pemirsa yang ada di channel Kedoi TV. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid, saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, patut kita syukuri bersama, di mana kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci, yaitu bulan di mana bulan Ramadan gitu seperti itu, di mana di sini itu Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Mengapa demikian? Karena di mana setiap orang yang beriman itu pasti sangat membutuhkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, ibaratnya kita lagi butuh barang dagangan sebanyak-banyaknya, stok sebanyak-banyaknya, dan ketika kita kulakan, kita beli, ternyata beli 1, dapat 3, dapat 4, dapat 5, dan seterusnya. Nah, begitulah dengan Ramadan ya, kita membutuhkan pahala sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah, di mana di bulan Ramadan ini ketika kita berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan. Ini adalah salah satu wujud kasih sayang Allah. Dengan demikian tentunya membuat kita selalu semangat dan terus bersyukur. Dan kemudian tentunya tidak lupa salawat salam kita curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Kita mau bicara apa, di beliau itu ada. Nah, bahkan di buku-buku populer pun sudah dinyatakan bahwasannya orang yang paling berpengaruh di dunia itu ya Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang menulis pun adalah orang-orang yang tidak beriman. Ini jelas-jelas suatu pembuktian seperti itu. Ya baik, berangkat dari latar belakang saya ya, latar belakang background maksudnya. Nah, teman-teman masih tahu, terutama buat teman-teman yang ada di Purworejo, ini adalah merupakan beduk ya, beduk terbesar di Purworejo gitu seperti itu. Tapi yang akan saya bukan terbesar di Purworejo malahan ya, terbesar di dunia kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang saya bicarakan bukan tentang hal beduknya ya. Kita mencoba membicarakan apa yang akan saya ambil dari ini adalah tentang lampu di ujung kota. Nah, kok kayak puisi ya, atau kayak judul lagu gitu kan, atau judul lagu zaman-zaman dulu gitu kan, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya tentang hal ini. Mungkin apa ya, ketika, coba deh teman-teman berpikir ya, ketika kota teman-teman atau alun-alun teman-teman itu begitu meriah, banyak sekali lampu-lampunya, terus kemudian banyak hiasan-hiasan, apa sih yang ada di dalam benak pikiran, apa sih yang teman-teman pikirkan, gitu kan. Senang ya? Pasti senang gitu kan. Oh, alun-alun kita udah makin ramai nih, mungkin makin banyak lampu-lampunya, bahkan dibangun swa-swa foto itu yang berisi lampu-lampu. Kalau malam itu kan begitu wah itu kan. Teman-teman senang nggak? Nah, oke, hal lumrah ya ketika kita senang terhadap hal itu. Tapi di sisi lain, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita harus melihat hal itu jauh lebih ya. Kita melihat lebih jauh lagi, bukan sekedar melihat tentang apa ya, itu kan hanya sebatas keindahan mata gitu kan. Tapi di Purworejo sendiri itu ada fenomena yang kalau teman-teman perhatikan itu gimana ya? Kalau saya sendiri itu kan ya, saya melihat beberapa orang di Purworejo itu dia memang sangat miskin, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Di mana ironisnya ya, ketika di alun-alun di kota-kota itu banyak pembangunan, banyak lampu-lampu, tapi di pinggir kota itu ya, ada orang jualan itu masih pakai sentir. Bukan berarti jualannya biar unik ya, tapi ternyata beliau itu tidak punya duit untuk bangun listrik, untuk untuk nyewa listrik gitu, untuk beli listrik. Nah, ini kan ironis sekali, di sisi lain kota dibangun-bangun lampu seperti itu, tapi ada rakyat seperti itu. Atau mungkin ada yang masih bilang, oh itu di pinggiran kota. Di tengah-tengah kota itu ada, persis di tengah-tengah kota. Kurang berapa ratus meter itu ada ada panti jompo, terus berapa ratus meter lagi itu ada gedung kesediaan, dan berapa ratus meter lagi, pokoknya dari rumah itu sampai alun-alun mungkin nggak ada 1 kilo, mungkin hanya 500 meter atau berapa. Itu ada satu gubuk, itu nggak pantas kalau disebut rumah, satu gubuk, di situ ada nenek tua yang dia itu biasa mengambil sampah. Nah, ternyata di situ juga nggak ada lampu. Nah, ini kan ironis sekali ya, ketika lampu-lampu yang seakan-akan nggak dibutuhkan, hanya sebatas untuk keindahan mata dibangun, dan itu memang sebenarnya nggak salah. Tapi ketika masih ada rakyat yang miskin, masih ada rakyat yang hidup dalam kegelapan, itu kan jadi suatu hal yang sebenarnya diperhatiin nggak sih gitu kan. Nah, atau mungkin ada teman-teman juga yang berpikir, nah mereka kan nggak bekerja keras gitu kan. Coba bayangkan dah, ketika kita sedang tidur, kita sedang enak-enak, atau kita sedang nongkrong di kafe gitu kan, mereka itu bekerja, hujan-hujanan bekerja, mengais sampah gitu kan. Kurang bekerja keras gimana coba? Atau mungkin masih ada yang bilang lagi, dia kan kerjanya juga nggak cerdas gitu kan. Karena kalau untuk sukses kan butuh kerja keras dan butuh kerja cerdas gitu kan. Nah, bagaimana mereka mau cerdas gitu kan? Sekolah mereka nggak sempat dalam arti di sini mereka juga nggak mampu bayar gitu kan. Nah, ini kan jadi
PR bagi kita ya. Ya memang benar kalau kita memotivasi diri kita sendiri, kita harus bekerja keras dan harus bekerja cerdas untuk sukses. Tapi ketika kita melihat orang lain, melihat saudara kita, melihat tetangga kita lihatnya bukan seperti itu. Nah ini sebenarnya apa sih yang meracuni diri kita ketika ada orang yang sengsara, kita itu kemudian bilang, ya kamu kerjanya harus keras, kamu kerjanya harus cerdas gitu kan. Seakan-akan pernyataannya itu benar, tapi kalau kita punya hati, apa kita benar-benar tega ketika ada orang yang sengsara seperti itu, kita bilangnya, kamu kurang bekerja keras, kamu kurang bekerja cerdas gitu kan. Nah ini kan suatu hal yang memang harus, apalagi kita sebagai mahasiswa itu mungkin apa ya, kalau teman-teman dulu saat masuk kuliah gitu kan, atau ospek atau saat PPKMB itu kan pasti sering kali kita itu, kalau bahasa positifnya itu di branding ya, diri kita itu adalah kaum terdidik, kaum pembawa perubahan, di mana perubahan-perubahan di negeri ini sering kali terjadi karena ada pergerakan dari mahasiswa gitu kan. Atau kalau di kalangan masyarakat, mahasiswa itu dianggap orang yang terdidik, cendekiawan gitu kan. Nah, kemudian apa sih yang kita berikan kepada masyarakat gitu kan? Apakah kemudian kita hanya sebatas nilainya bagus itu bangga? Ya memang benar itu harus bangga ketika kita nilainya bagus. Tapi perubahan yang kita bawa sebagai mahasiswa itu bukan seperti itu. Semua orang itu bisa nilainya bagus gitu kan. Ya, emang itu benar perubahan, tapi kan itu perubahan pribadi kita sendiri. Nah, tapi perubahan yang dimaksud di sini lebih jauh dari hal itu. Perubahan tentang bagaimana kehidupan orang di sekitar kita, bagaimana kehidupan di kota kita, bagaimana kehidupan orang yang kita lihat, gitu kan. Karena kalau kita mau kaya sendiri, gitu kan, ibaratnya kita berubah baik untuk diri kita sendiri, ya itu banyak orang yang melakukan hal itu, gitu kan. Bahkan itu justru bisa menyebabkan kesenjangan kalau kita bahasnya secara ekonomi ya. Karena kalau kita hanya memperkaya diri kita sendiri, maka makin banyak orang yang miskin. Sekarang faktanya sudah jelas ya, apalagi kalau teman-teman mau tinggal searching aja itu di internet banyak sekali data gitu kan, yang menyebutkan bahwasanya segelintir orang di Indonesia itu menguasai kekayaan yang hampir sama rata dengan kekayaan orang di Indonesia. Ini kan suatu hal yang sangat miris ya. Sementara di sisi lain banyak kemiskinan gitu kan, tapi di sisi lain banyak orang yang apa ya, dalam arti di sini mereka sudah mungkin nggak mengenal kita gitu kan. Tapi memang realitanya dalam negeri kita, di mana negeri kita adalah negeri kapitalisme, ketika kamu mau berbuat apa itu diperbolehkan, istilahnya sekaya apapun itu diperbolehkan. Kamu melihat tetanggamu gitu kan. Nah ini yang terjadi, berarti memang benar ya. Kalau mungkin zaman kecil saya dulu itu kan ada lagunya Rhoma Irama itu kan, tentang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah mungkin dilihatnya Rhoma Irama waktu itu melihat tentang kapitalisme seperti ini gitu kan, yang terjadi gitu kan. Di mana yang benar sekali, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah, ini kan sangat ironi, ini adalah PR buat mahasiswa. Apa sih yang telah diperbuat oleh mahasiswa sekarang gitu dengan keadaan seperti ini? Cobalah kita flashback 5 tahun yang lalu, keadaan itu seperti apa, sekarang seperti apa, makin baik apa makin buruk. Mungkin iya pembangunan itu terus digalakkan, tapi pembangunan itu untuk siapa sih? Nah, kalau teman-teman mau melihat itu ya, di Trans Sumatera itu ya, dan Trans Kalimantan itu kan dibangun jalan raya itu kan. Nah, teman-teman lihat di sana, masyarakat asli sana itu siapa sih yang punya kendaraan? Bahkan saya melihat dokumentari di salah satu channel YouTube itu ya, menyebutkan bahwa ternyata jalan raya di sana itu dilewati oleh mobil-mobil untuk membawa sawit. Nah, jadi kan pembangunan itu untuk siapa sih sebenarnya itu kan? Nah, ini adalah PR buat kita semua sebagai mahasiswa yang tentunya kita harus berpikir ya, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan bagaimana kita mampu berubah lingkungan kita, bukan hanya sekedar diri kita sendiri yang berubah. Nah, itu yang terpenting dan tentunya mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, dan buat teman-teman silakan komentar aja atau mau diskusi langsung dengan saya, itu sangat mudah sekali dan tentunya sangat terbuka sekali. Harapannya karena kita sebagai mahasiswa itu memang harus kita harus sering-sering diskusi gitulah, biar otak kita itu ada yang menggelitikkan gitu kan, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.